Hai guys, sebelum kita mulai jangan lupa kasih like dan subscribe. Dan hari ini sangat dingin, jadi mungkin lebih bagus kalau saya pakai jaket ya. Oke, ini lebih bagus. Jadi yang kalian pasti sudah tahu, hari ini saya mau berbicara tentang jaket Gojek. Itu jaket favorit saya, jaket yang saya sering pakai saat saya jalan-jalan di Indonesia. Dan hari ini saya mau bercerita di mana saya dapat jaket ini dan kenapa saya sangat suka pakai jaket ini. Jadi saya sangat bangga bahwa saya pernah dapat jaket ini dan itu karena saya punya banyak teman di Jakarta yang bekerja sebagai Gojek atau Grab. Dan saya dulu habiskan sangat banyak waktu sama mereka waktu saya masih tinggal di Jakarta dan di Bogor. Jadi saya sering ketemu mereka di base camp di Jakarta Selatan dan saya habiskan waktu di sana. Saya hanya nongkrong sama mereka, minum kopi dan mengobrol. Dan itu cukup untuk saya. Ya, saya tidak perlu terlalu banyak jalan-jalan atau apa. Untuk saya yang paling penting saya bisa mengobrol dengan orang. Jadi saya bisa belajar lebih banyak tentang budaya di Indonesia. Dan pada suatu hari saya dapat jaket ini dari salah satu teman di sana. Dan dia hanya kasih jaket ini karena dia mau dapat jaket yang baru. Jadi ini sebenarnya jaket yang lama ya. Dan menurut saya itu waktu itu saya sangat senang karena saya langsung berpikir, oke, saya bisa pakai jaket ini di mana-mana. Sebenarnya saya tidak begitu senang pakai jaket ini saat saya jalan-jalan dulu ya. Kalau sekarang saya senang, tapi dulu saya tidak begitu senang karena saya malu. Karena saya orang asing dan semua orang selalu melihat saya seperti kenapa dia pakai jaket Gojek seperti itu. Tapi sering ada orang yang ingin berfoto dengan saya. Mereka bertanya, kamu bekerja sebagai Gojek atau tidak? Saya bilang tidak, saya tidak bekerja sebagai Gojek. Saya hanya dapat jaket ini dari teman saya dan saya ingin mempromosikan Gojek di wilayah-wilayah di mana mungkin pelayanan ini belum ada. Dan saya pernah lihat ada juga orang yang asing yang lain yang pakai jaket ini dan mereka upload foto di Instagram atau di mana-mana. Tapi saya dapat jaket ini pada tahun 2016. Dan sejak itu saya sering pakai jaket ini. Jadi kalian bisa lihat itu sekarang seperti sudah di sini warnanya masih bagus, di sini sudah hilang, sudah tidak bisa kancing jaketnya karena itu sudah rusak. Tapi saya dulu berpikir saya tidak mau bikin video atau saya tidak mau upload foto di Instagram karena saya tidak mau dianggap sebagai driver. Ya, saya tidak mau nanti ada orang yang berpikir saya mungkin mulai bekerja sebagai Gojek karena itu tidak benar. Jadi saya tidak mau nanti ada orang yang komentar seperti kenapa kamu bekerja sebagai Gojek bla 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 bla. Itu pasti akan bikin saya pusing. Jadi saya tidak bekerja sebagai Gojek, tapi saya senang kalau saya bisa jalan-jalan ke tempat yang di mana Gojek belum ada. Dan saya bisa mempromosikan perusahaan ini di sana. Jadi saya pernah bawa jaket ini ke Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, juga ke Kupang atau Timur Barat. Ya, ke sangat banyak tempat. Dan saya suka pilih lokasi yang unik, yang indah, dan di sana saya difoto pakai jaket ini. Dan saya upload semua foto saya di Instagram. Kalian bisa lihat ada story di Instagram saya. Jadi di sana kalian bisa lihat kemana saya sudah pernah bawa jaket ini. Oh ya, saya juga pernah naik pesawat ke Ceko dengan jaket ini. Saya juga beberapa kali berfoto di Ceko atau di Slovakia dengan jaket ini. Tapi sebenarnya saya belum ada cukup banyak kesempatan. Jadi nanti pada musim panas saya pasti kalau kami akan jalan-jalan lagi di Ceko. Karena sekarang lagi COVID dan kami tidak bisa kemana-mana. Jadi nanti kalau sudah bisa, saya pasti akan difoto di lebih banyak tempat di Ceko. Nanti kalau kalian ingin lihat foto-foto itu saya pasti akan upload di Instagram. Saya juga punya jaket Grab, tetapi sebenarnya saya tidak begitu tertarik pakai jaket itu walaupun jaket itu lebih berkualitas dan lebih tebal dan lebih baru. Karena menurut saya Grab itu asli Malaysia.
Dan Gojek itu asli Indonesia dan saya cinta Indonesia, jadi saya pasti lebih ingin mendukung produk atau perusahaan asli Indonesia daripada dari negara-negara lain. Ya, saya sebenarnya kalau saya pergi ke Indonesia, saya punya aplikasi Gojek dan juga aplikasi Grab, dan saya selalu membandingkan harga dan semuanya. Jadi kadang-kadang saya juga pilih naik Grab. Tetapi ya tergantung situasi ya dan tergantung harga. Tetapi saya mungkin kalau tentang merek, saya pasti lebih senang kalau saya pakai jaket Gojek ya. Tapi kebanyakan teman saya yang bekerja sebagai driver Gojek, mereka sekarang juga bekerja sebagai driver Grab. Ya, jadi mereka seperti pilih dua-duanya. Saya sedih tidak ada aplikasi seperti Grab atau Gojek di Ceko. Di sini ada juga yang seperti taksi online, yang seperti Uber, atau ada juga yang namanya Liftago. Ada yang lain, misalnya Dame Yidlo, yang dimana kita bisa pesan makanan. Tapi kalau yang mototaksi, sepeda motor, itu tidak ada di sini. Itu karena mungkin kalian sudah pernah nonton video saya yang sebelumnya, di mana saya menjelaskan bahwa di Ceko cuaca tidak begitu bagus, tidak sama seperti di Indonesia. Di sini biasanya mungkin sekitar 10 atau 9 bulan per tahun di sini itu terlalu dingin kalau kita mau naik motor ya. Misalnya hari ini sekitar 15 derajat, tapi anginnya agak kencang dan dingin. Jadi kalau saya pasti malas naik motor hari ini kalau saya punya motor di Ceko, karena saya tidak punya. Ya, jadi orang di sini tidak begitu terbiasa naik motor dan mereka pasti lebih pilih naik taksi, naik mobil daripada naik motor. Tapi kalau itu ada, itu pasti bagus. Kalau ada, saya pasti mau coba. Ya. Jadi untuk saya, jaket ini itu bukan hanya sekedar hadiah dari teman saya, tapi saya bangga saya pernah dapat jaket ini karena saya sangat menghargai komunitas Gojek yang ada bukan hanya di Jakarta, tapi ada di mana-mana di Indonesia. Karena Gojek itu bukan hanya tentang cari penumpang dan bekerja, tapi mereka benar-benar komunitas yang sering membantu. Misalnya kalau ada banjir atau ada tanah longsor atau yang lain. Dan itu menurut saya luar biasa. Mereka juga bisa dapat uang di jalan, jadi mereka berdiri di sana dengan kardus dan orang yang lewat biasanya kasih uang, dan mereka nanti pakai uang ini di tempat misalnya tempat yang ada banjir atau yang lain. Dan menurut saya itu bagus sekali. Saya senang saya punya teman-teman yang bekerja seperti ini, dan saya sangat-sangat menghargai mereka. Saya juga suka bahwa komunitas Gojek yang ada di Jakarta, mereka menganggap saya sebagai teman atau kenalan, tapi bukan sebagai turis, apalagi bule yang mungkin datang pertama kali ke Indonesia. Jadi saya bisa mengobrol dengan mereka tentang semua topik, kami diskusi, dan mereka seperti sudah sangat terbiasa bahwa kadang-kadang saya mampir di sana di base camp mereka. Saya berbicara tentang komunitas yang namanya Gonggo Peduli yang ada di Jakarta Selatan. Kalau kalian bekerja sebagai Gojek dan kalian tinggal di Jakarta, kalau kalian lewat Kampung Rambutan, pasti kalian bisa mampir di base camp ini, karena itu komunitas yang menurut saya sangat-sangat bagus. Mereka akrab dan mereka baik, dan ya, kalian bisa mampir di sana juga. Jadi biasanya kalau di Indonesia, kalau saya jalan-jalan, saya tidak mau dapat untung apapun karena dari jaket ini. Jadi biasanya saya pakai jaket ini terbalik supaya itu tidak terlihat seperti saya pakai jaket Gojek, supaya orang yang lain tidak tahu. Tapi setelah itu kalau saya datang ke suatu lokasi, di sana saya biasanya pakai jaket seperti ini dan saya ambil foto ya, karena saya sebenarnya orang yang agak malu. Saya tidak begitu suka kalau terlalu banyak orang melihat saya, karena setelah itu saya pasti merasa seperti tidak nyaman.
Jadi karena saya introvert, jadi saya sebenarnya tidak begitu mau mereka langsung seperti, oh ini lihat ada bule yang pakai jaket Gojek. Saya tidak mau. Tapi kadang-kadang bahkan kalau saya pakai jaket seperti ini tapi terbalik, mereka lihat ada tulisan di sini, dan mereka langsung tanya, ini jaket Gojek kok? Saya bilang, iya betul. Jadi mereka langsung tanya, kamu bekerja sebagai driver? Saya bilang tidak. Kamu dapat di mana? Dari teman. Oh mantap mantap. Dan itu yang saya suka, karena ya kalau ada satu atau dua orang yang tertarik pasti saya mau mengobrol sama mereka tentang jaket ini. Saya juga sering pakai jaket ini saat saya mau naik gunung, karena jaket ini tidak terlalu tebal tapi juga tidak terlalu tipis. Itu cocok kalau di Indonesia kalau udaranya dingin. Jadi saya pernah naik ke Gunung Tambora pakai jaket ini, itu cukup. Saya hanya pakai baju lengan panjang dan jaket ini, dan itu cukup. Jadi betul, itu sudah ada di mana-mana dengan saya, jaket ini. Saya pernah numpang truk pakai jaket Gojek. Saya masih ada foto di mana saya pegang potongan dari kardus di mana ditulis Go Truck. Jadi itu seperti pelayanan baru dari saya, karena Go Food, Go apa saja, dan Go Truck itu seperti saya numpang truk pakai jaket Gojek ini. Ya. Oke, itu cukup. Video ini sangat pendek, saya tahu, tapi saya hanya mau kalian tahu saya punya jaket ini, dan itu seperti jalan-jalan pakai jaket ini itu sudah menjadi hobi saya. Walaupun saya tidak begitu mau mempromosikan diri, seperti saya tidak mau bikin video di mana saya berpura-pura saya driver atau apa, tapi saya pasti senang kalau kalian melihat akun saya di Instagram dan kalian lihat foto-foto yang saya pernah buat dengan jaket ini. Dan nanti pada masa depan saya pasti mau jalan-jalan di Ceko juga, dan saya juga berharap nanti pada masa depan kalau misalnya saya jalan-jalan ke luar Pulau Jawa dan saya ketemu driver Gojek di sana, saya berharap mereka juga ingin difoto dengan saya atau hanya nongkrong bersama mengobrol, karena menurut saya itu yang paling bagus. Itu lebih bagus daripada hanya jalan-jalan ke tempat wisata dan ambil foto ya. Lebih bagus kalau kita benar-benar belajar tentang budaya dan tentang kehidupan orang yang biasa ya. Ya itu saja. Jadi terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan menulis komentar di bawah, karena saya ingin tahu apa yang kalian berpikir tentang jaket ini, apa yang kalian berpikir tentang Gojek, tentang pelayanan Gojek, dan juga apa yang kalian misalnya apa yang kalian lakukan kalau kalian ketemu cewek bule yang pakai jaket ini di Indonesia. Apakah kalian akan coba mengobrol dengan perempuan itu dan tanya dia punya jaket dari mana, atau mungkin kalian ambil foto saat dia tidak tahu. Ya, cerita saja tentang semuanya, saya pasti akan membaca semua komentar. Terima kasih banyak, dadah.